Beating up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time and ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum. Mbak, ada apa ya nak? Trionya ada pak? Oh ada nak, silakan duduk dulu. Iya. Bentar ya nak, saya panggil dulu Rionya. Iya pak. Yo, bangun. Ada temannya no. Iya pak. Udah siang tidur, gak bangun-bangun ya. Bentar ya nak, Rionya sudah saya bangunin dan sudah mandi. Iya pak. Memangnya ada keperluan apa ya? Kami mau ke hutan pak. Memangnya di hutan kalian mau ngapain? Jadi kami ada tugas sekolah untuk mengamati makromolekul yang ada di hutan itu. Oh, ya sudah, nanti kalian hati-hati ya. Ya coba. Nah ini Rionya sudah mandi. Udah, sana pakai baju dulu, siap-siap. Iya, kita Pak. main sudah nunggu. Ayo Cur, kita berangkat. Ayo. Udah, kalian tetap hati-hati ya. Iya pak. Nanti kalau udah selesai langsung balik ke rumah. Ayo, mari pak. Iya.
Assalamualaikum. Rey. Arthur sama dia. Bentar ya, gue ambil persiapan dulu. Ya, berangkat. Enggak, kita harus jalan beberapa meter lagi buat mencapai hutan di sana. Ada. Hati-hati teman-teman, ini kita lagi. Hati-hati teman-teman, ini jalannya agak sedikit berjurut. Ya ampun. Kameramen. Lu bantuin gua. Ya ampun, Rey, ada apa, Rey? Tolongin apa? Kenapa kau jatuh? Aduh. Aduh. Nah, tur, tur, yuk. Sebentar lagi di depan kita akan masuki pintu hutan tersebut, yuk. Oh. Bekal udah bawa belum? Wah, Lupa lagi. Udah nggak apa-apa, dan ntar kita akan memanfaatkan buah-buahan dan hewan yang ada di hutan tersebut buat kita makan. Emang nanti di sana ada hewan apa? Harimau. Hewannya hewan kunyit. Babi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kimia. Kali ini kita akan membahas tentang makromolekul. Makromolekul ini akan ada 3 bahasan ya, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak.
Kita mulai dari karbohidrat. Karbohidrat ini memiliki 3 jenis, yaitu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Pertama kita akan bahas monosakarida terlebih dahulu. Mono artinya satu. Artinya dia karbohidrat yang paling sederhana. Memiliki gugus aldehid, yaitu ada glukosa, galaktosa, dan ribosa. Memiliki yang gugus keton itu hanya ada fruktosa. Nah, kemudian ada disakarida. Disakarida ini berarti mempunyai 2 monosakarida, gabungan dari 2 monosakarida. Kemudian juga ini contohnya ada sukrosa, maltosa, dan laktosa, di mana sukrosa adalah gabungan dari glukosa dan fruktosa, maltosa adalah glukosa dan glukosa, laktosa adalah glukosa dan galaktosa. Sedangkan polisakarida merupakan, poli itu artinya banyak, berarti karbohidrat yang terbentuk dari banyak monosakarida. Contohnya ada amilum, ada selulosa, dan ada amilopektin. Nah, untuk uji karbohidrat sendiri ada Pelling, Benedict, Tollens, Mollis, dan Lugol atau iodium. Nah, ini dapat merah bata. Kalau kita uji dengan menggunakan Pelling, berarti menunjukkan adanya gugus aldehid. Kemudian Benedict itu menunjukkan adanya gula pereduksi. Gula pereduksi itu adalah gula yang mampu mereduksi, ya. Contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Nah, kemudian ada Tollens, ya. Tollens ini menghasilkan cincin perak atau cermin perak, ya. Itu menunjukkan adanya gugus aldehid. Ya, kemudian juga Mollis. Mollis itu menghasilkan merah ungu, ya. Kemudian itu menunjukkan adanya karbohidrat, ya. Kemudian Lugol itu menunjukkan kehitaman, ya. Adanya amilum, ya. Khusus amilum ini bisa menggunakan Lugol, ya, atau iodium. Seperti kalian menggunakan betadin kemarin ketika ujian praktek, mungkin ada yang menggunakan betadin. Nah, itu betadin mengandung iodium sehingga menyebabkan warna hitam pada amilum. Nah, sekarang yang kedua ada protein, ya. Protein ini merupakan salah satu dari makromolekul, dimana protein ini terdiri dari asam amino yang terikat dalam ikatan peptida. Nah, strukturnya seperti ini. Asam aminonya ada gugus amina, ada gugus karboksil, dan ada gugus alkil, ya. Jadi ada 3 yang menyusun asam amino. Sedangkan yang lainnya mungkin nanti asam amino itu banyak sekali jenisnya, ya. Ada asam amino esensial dan non esensial. Saya tidak akan bahas di sini karena terlalu banyak. Yang jelas di dalam asam amino itu ada nanti mengandung belerang, ada juga yang mengandung fenol, begitu, ya. Tergantung dia asam amino jenisnya apa, ya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan kita bahas di lain waktu karena panjang sekali ini pembahasan asam amino ini. Nah, untuk uji protein sendiri ini ada 3 yang akan saya bahas, itu yang sering keluar juga di ujian. Ada biuret, ada santoproteat, dan timbal 2 asetat. Kalau biuret itu menghasilkan warna ungu, ya, menunjukkan adanya ikatan peptida. Berarti semua protein ini akan berwarna ungu jika diuji dengan biuret. Kemudian santoproteat atau santoprotein, ya, itu akan menghasilkan jingga, adanya inti benzena. Nah, berarti protein yang mengandung benzena, asam aminonya itu akan menghasilkan warna jingga, ya. Kemudian timbal 2 asetat, endapan hitam, adanya unsur belerang. Seperti tadi saya bilang asam amino itu ada yang mengandung unsur belerang, jadi dia akan menghasilkan endapan warna hitam. Nah, seperti ini gambarnya, ya. Lanjut ke lemak. Lemak ini juga merupakan salah satu dari makromolekul yang ada di kimia, ya. Kita lihat di sini lemak ini dalam suhu kamar. Dalam suhu kamar wujudnya padat, ya. Sedangkan minyak itu lemak dalam suhu kamar yang berwujud cair, ya. Jadi lemak sama minyak itu identik, ya, tapi dia wujudnya saja yang berbeda. Lemak tersusun dari asam lemak dan gliserol. Nah, seperti ini strukturnya mungkin sedikit rumit, tapi kalian harus perlu ingat adalah gliserol dan asam lemak akan menghasilkan lemak, ya, atau triglyceraldehyde. Ya, kemudian juga ada air, ya. Nah, cara uji lemak ini gampang sekali dengan menggunakan kertas duram lalu dijemur. Jika ada bercak maka mengandung lemak, ya. Nah,
fungsi karbohidrat, protein, dan lemak ini juga penting ya, sering ada di ujian. Karbohidrat itu merupakan sumber energi, pemanis alami, dan kontrol genetika. Kontrol genetika itu bagaimana? Berarti keturunan atau genetika itu tergantung atau tersusun dari karbohidrat ya. Untuk keturunan gitu, genetis ya. Kemudian juga protein ada pembangun tubuh, biokatalisator ya, enzim dan hormon. Nah, enzim dan biokatalisator sebenarnya sama aja ya, cuman lebih jelasnya itu enzim itu lebih ke senyawanya gitu ya. Kemudian ada antibodi. Antibodi ini untuk pertahanan tubuh ya. Lemak pelarut vitamin A, D, E, K ya. Kemudian juga cadangan makanan, dan juga lemak juga merupakan sumber energi. Oke, cukup mungkin seperti itu yang bisa dibahas dari makromolekul. Yang penting-pentingnya saja. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di modul ya. Dan silakan, barangkali ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saya sakit. Aduh, sakit beneran.
Oke. Si Arthur mana yuk? Tur. Buru. Apa ini ya? Ayo berangkat lagi. Ayo. Nyari jalanan gimana lagi ini kita bisa main ntar. Kemana lagi nih kita ya? Lurus apa belok kita? Lurus. Jadi kita harus lurus. Lurus. Sana. Yes. Ya udah. Wah, ini sangat misterius ya. Iya. Nah, kita lanjut Pak guys. Ayo gas lanjut deh. Kiri. Wah, perjalanan ini sangat melelahkan. Iya. Ini istirahat dulu dah yuk. Kita makan. Ayo. Yes. Oke. Gas berapa? Mari kita lebok. Semoga teman-teman sukses sekali. Wow, makan kita hari ini. Sebelum makan kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Udah selesai. Mari kita makan teman-teman. Ayo. Yes. Teman-teman, kalian tahu nggak kalau nasi ini salah satu karbohidrat? Kita sudah tahu ya. Iya. Karbohidrat itu apa? Jadi karbohidrat dalam nasi termasuk dalam jenis karbohidrat kompleks. Ini karena nasi, terutama nasi putih atau nasi merah, mengandung pati yang merupakan rantai panjang molekul glukosa. Pati adalah karbohidrat kompleks yang memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna dan diubah menjadi energi dibandingkan karbohidrat sederhana seperti gula. Mengandung sedikit serat, terutama pada nasi merah atau nasi yang belum diproses. Oh, berarti nasi ini termasuk
karbohidrat ya. Iya, betul sekali Ahmad. Nah, terus karbohidrat itu termasuk dalam makromolekul bukan? Termasuk. Oh. Berarti kemarin yang Pak Budi jelaskan itu benar ya? Ya, betul sekali. Terus apakah karbohidrat hanya terdapat dalam nasi atau ada yang lain? Tidak. Jadi jenis karbohidrat tuh banyak, bukan di nasi aja. Contohnya seperti monosakarida. Gula sederhana yang terdiri dari salah satu unit gula. Contohnya kayak fruktosa, gula pada buah-buahan, sama galaktosa, komponen pada laktosa atau gula susu. Terus juga ada diskarida, terbentuk dari dua monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glisodik. Contohnya kayak sukrosa. Sukrosa itu glukosa sama fruktosa atau gula meja. Matosa. Matosa itu glukosa plus glukosa. Jadi hasilnya tuh pemecahan pati. Terus ada polisakarida. Polisakarida itu polimer monosakarida yang membentuk rantai panjang. Contohnya itu seperti pati. Pati polisakarida ada menyimpan energi pada tumbuhan. Terus ada glikogen. Polisakarida menyimpan energi pada hewan. Selanjutnya selulosa, komponen struktural pada dinding sel tumbuhan. Yang terakhir ada kritin. Kritin itu komponen utama exoskeleton pada serangga dan Cetacea. Jadi seperti itu, Rio. Oh iya, begitu dah Arthur. Udah Yes. paham belum? Udah. Nah, terus ini mie juga mengandung karbohidrat loh. Masa Tahu sih? nggak? Ini karbohidrat mengandung karbohidrat. Wah, nggak tahu tuh. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, jadi yuk. Karbohidrat dalam mie juga termasuk dalam karbohidrat kompleks, terutama karena bahan utama mie adalah tepung gandum yang mengandung pati. Nah, pati ini itu terdiri dari rantai panjang glukosa mirip dengan karbohidrat yang ada di dalam nasi. Yang kayak tadi nih, yang udah dibilang sama si Arthur tadi yo. Iya. Nah, jadi ketika dicerna, pati dalam mie itu pecah menjadi glukosa yang kemudian digunakan sebagai sumber energi dalam tubuh. Karena fungsi karbohidrat itu salah satunya itu sebagai sumber energi bagi tubuh. Jadi dia juga ini mie juga termasuk dalam karbohidrat. Oh. Enak ya? Makan di tengah-tengah hutan seperti ini memang sangat nikmat. Betul. Betul. Lagi kita makannya bersama-sama. Jadi bagian putih telur, telur juga mengandung makromolekul juga kok. Kamu tahu gak? Kalian tahu gak? Enggak deh. Enggak, gimana tuh ya? Jadi protein bagian putih telur itu yang putihnya Oh ini. iya, albumin terutama mengandung protein seperti opalbumin. Protein adalah makromolekul yang terdiri dari asam amino yang berfungsi sebagai komponen pembangun sel, memperbaiki jaringan dan mendukung fungsi enzim dan hormonal di dalam tubuh. Terus kan ini pada bagian putihnya ya. Iya. Nah, kuningnya itu apa? Nah, yang bagian kuningnya itu adalah mengandung lemak dan bentuk lipid termasuk fosfolipid seperti lectin dan trigliserida lipid. Merupakan makromolekul yang berperan penting dalam menyimpan energi, membentuk membran sel dan mendukung fungsi otak serta hormon. Walaupun dalam jumlah sangat kecil, telur juga mengandung sedikit karbohidrat. Namun ini bukan molekul utama yang ditemukan dalam telur. Jadi telur berhubungan erat dengan makromolekul, terutama melalui kandungan protein dari lipidnya yang sangat penting
dalam nutrisi dan fungsi biologis tubuh manusia. Tahu kalian? Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya. Iya. Bisa Nah, ayam goreng terus ini kan ada ayam goreng ya. Nah, ini juga termasuk makromolekul. Iya. Nah, itu karena dia ini yang pertama itu dia mengandung protein. Nah, protein pada daging ayam kaya akan protein yang merupakan makromolekul penting. Protein terdiri dari rantai asam amino yang membantu dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, enzim dan hormon. Saat daging ayam digoreng, protein tetap ada meskipun beberapa asam amino mungkin mengalami perubahan struktur akibat panas. Nah, jadi setelah digoreng ini dia mengandung protein. Oh iya. Enggak, Arthur. Oh, jadi seperti itu. Iya. Nah, yang kedua itu dia mengandung lipid atau lemak. Mengandung lemak dia, yuk. Iya. Nah, karena proses penggorengan meningkatkan kandungan lemak pada ayam, terutama jika menggunakan minyak goreng dalam jumlah banyak. Lemak adalah makromolekul yang berfungsi itu sebagai sumber energi, menyimpan energi, serta komponen struktural membran sel. Lemak dari ayam sendiri serta minyak yang digunakan saat menggoreng berkontribusi terhadap jumlah lipid dalam ayam goreng. Nah, yang terakhir itu dia itu mengandung karbohidrat juga. Iya. Meskipun di daging ayam itu karbohidratnya kecil. Nah, meskipun di dalam ayam ini karbohidratnya rendah, ayam goreng juga dapat memiliki kandungan karbohidrat tambahan jika dilapisi tepung sebelum digoreng. Nah, ini karena nggak dilapisin tepung, jadi dia kagak ada karbohidratnya. Iya. Nah, jadi tepung yang mengandung pati yang merupakan karbohidrat kompleks dan sumber energi. Secara keseluruhan ayam goreng ini mengandung 3 jenis makromolekul utama, protein dari daging, nah lipid dari lemak ayam dan minyak goreng serta karbohidrat jika dilapisi oleh tepung. Nah, misalnya kagak dilapisi tepung berarti dia nggak ada karbohidratnya. Jadi dia mengandung protein sama lipid sama lemak aja. Oh, jadi kayak ayam goreng kayak chicken gitu ya? Iya, jadi kayak chicken yang kemarin. Chicken apa namanya tuh yang Fried chicken. chicken pet. Udah dong. Ya, kita lanjut perjalanan aja dah. Ayo. Udah apa? Udah. Udah jangan bercanda mulu. Di hutan ini nanti ada monyet. Bekantan. Udah dulu. Dah, yuk berangkat. Ya. Come on, babe. Yes, let's go. Kita kemana ini? Kita lanjut perjalanan lagi. Iya. Yes, oke sudah. A few moments later. Kenapa kalian datang ke sini? Kami bertiga ingin Kalian bertiga datang ke sini tanpa izin dariku. Bahkan temanmu satu lagi akan mengakibatkan konsekuensinya. kurang ajar nih orang. Teman kalian yang satu lagi sudah saya tangkap dan saya kurung di suatu tempat.
karena kalian sudah melakukan kesalahan akibat satu teman kalian itu. Mengapa tujuan kalian ke sini, ha? Kami bertiga tadi ingin menjelajahi hutan ini, Kek, untuk meneliti kehidupan makromolekul yang ada di hutan ini. Tapi mengapa kalian tidak izin dariku, ha? Saya tidak tahu. Kurang aja kalian ini. Pergi kalian. Kalian tidak punya etika sama sekali, ya. Maju kalian. Maju kalian semua, ya. Bentar anak muda, aku rasa kakek-kakek ini sangat udah tidak sanggup lagi untuk bertarung. Lebih baik kakek minum dulu. Minumlah. Air dari pegunungan Ciledug. Apakah kamu mau, anak muda? Tidak. Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi, Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini. Beli di mana, Kek? Di Tokopedia terdekat. Belum kayak minumnya. Sudah, mari kita lanjut bertarung kembali. Lebih baik kamu menyerah saja. Aku berlutut? Tidak akan. Dingin, tetapi tidak kejam. Kesendirian adalah teman terbaikku. A few moments later. Dasar makhluk-makhluk lemah. Maju. Satu lagi. Makhluk lemah. Maju. Lempar dia, Tur. Lebih baik kamu menyerah. Dasar kaki sialan.
Kali ini. Apa kurang ajar? Kurang ajar. Kakek ini harus dibunuh. Biar kita lanjut perjalanan. Kalian jangan macam-macam. Kalau kalian melakukan sesuatu terhadap saya, teman kalian akan tidak selamat. Iya. Ya, kalian jangan gegabah. Kalau kalian berani macam-macam terhadap saya, teman kalian akan tidak selamat. Ilmu macam goreng. Hei, lu baik aja. Cepat bangun. Kita harus menyelamatkan Rio. Oke, ini kita apakan? Gimana kalau kita Ikat aja kali, kita interogasi. kita potong-potong, kita jual gitu. Kita potong-potong, kita jual. Yes. Ayo, ayo. Gimana Tur? Kaki ini Tur. Kalau kita kagak bangunin dia, si Rio hilang. Kita bangunin kali ya. Kita obatin dia. Kita kasih air kencing. Ayo. Kita taruh di situ. Sender ini terlebih dahulu. Bentar. Ini sangat berat. Pun. Sambirin. Wah. Ikat tangannya. Halo. Dah. Ambil air yang tadi buat bangunin kakek ini. Air di tas aku. Iyalah. Maka menyusahkan. Bangun kau. Nah, ada apa yang terjadi di sini? Kamu telah kalah dan berani-berani ngelawan kembali. Bener. Kita harus kalahkan dia sekali lagi.
Kalian benar-benar buat saya marah. Serahkan di mana teman kami berada. Sini dulu. Sini Jan. Berikan saya. Kembalikan teman kami dulu. Di mana teman kami berada? Biarkan saya berdiri terlebih dahulu. Tur, hati-hati Tur. Sudah. Sebenarnya teman saya sudah menjadi hewan. Jangan tahu. Tur, lepaskan, biarkan dia berbicara terlebih dahulu. Sebenarnya teman kalian sudah menjadi hewan akibat kutukan yang telah kuberikan. Hewan apa tuh, Kek? Hewan monyet. A few moments later. Kalian kesini itu untuk meneliti makromolekul bukan? Iya, Kek. Coba, saya ingin minta sesuatu. Apa kalian sanggupi? Iya, kami sanggup asal teman kami si Rio kamu kembalikan, Kek. Baiklah. Jadi permintaan saya, kalian jelaskan makromolekul puhun itu. Dan kalau kalian berhasil, saya akan kembalikan teman kalian. Tuh, gimana tuh? Kira-kira kalau itu syaratnya. Ayo, Baiklah. Silakan pergi. lu videoin gue bareng jalan. Sekarang coba kalian jelaskan makromolekul yang ada di pohon ini. Baik, Kek, kami akan jelaskan dengan syarat kembalikan teman kami yang sudah kamu cerita tadi. Baiklah, akan ku sanggup itu. Jadi kayak pohon ini juga seperti semua makhluk hidup, terdiri dari berbagai macam makromolekul. Makromolekul adalah makromolekul besar yang terbentuk dari monomer-monomer yang lebih kecil yang saling terikat. Nah, jadi di dalam pohon ini juga ada berbagai macam makromolekul. Yang pertama itu dia mengandung karbohidrat, Kek. Nah, fungsi karbohidrat itu sebagai sumber energi utama bagi pohon. Nah, mereka juga berperan dalam struktur dan dukungan dalam pohon. Nah, jadi dukungan semua pohon itu yang ada di dalam pohon ini itu mengandung karbohidrat. Nah, contohnya itu, contoh karbohidrat di dalam pohon ini ya ada contohnya itu selulosa. Nah, selulosa merupakan polisakarida struktural utama yang membentuk dinding sel tumbuhan, memberikan kekuatan dan kekakuan pada pohon. Nah, yang kedua ada pati. Nah, pati ini merupakan polisakarida cadangan makanan yang disimpan di dalam daun. Nah, di dalam daun ini itu mengandung pati. Mengandung pati, Kek. Iya. Nah, yang kedua itu dia yang di batangnya. Nah, di batang juga dia mengandung pati juga. Nah, yang ketiga itu di akar pohonnya. Nah, di akar pohonnya juga itu mengandung pati dan memberikan energi saat dia butuhkan. Jadi seperti itu anak muda. Jadi selanjutnya itu ada pektin. Nah, pektin itu merupakan polisakarida yang ditemukan di dinding sel tumbuhan, membantu mengikat sel-sel bersama. Nah, yang kedua ini dia mengandung unsur lipid, Kek. Nah, unsur lipid ini fungsinya sebagai menyimpan energi dalam jumlah besar yang dapat digunakan oleh pohon saat dibutuhkan. Nah, yang kedua dia juga mengandung insulasi. Nah, lipid membantu melindungi pohon dari suhu ekstrim. Nah, lipid juga membentuk lapisan perlindungan pada permukaan daun, dan batangnya juga. Batang besar ini juga mengandung insulin dan dia mengandung lipid atau lemak. Nah, berfungsi sebagai menyimpan energi dalam jumlah besar yang dapat digunakan oleh pohon saat dibutuhkan. Nah, yang kedua itu ada insulasi. Lipid membantu melindungi pohon dari suhu ekstrim. Nah, selanjutnya itu contoh lemak. Lemak itu tersimpan di dalam biji, Kek, dan buah pohon juga, dan memberikan energi dan nutrisi pada buahnya juga. Nah, terus yang kedua ada lilin. Nah, lilin ini membentuk lapisan pelindung pada permukaan daun dan buah dan membantu mengurangi penguapan air. Oh, jadi seperti itu anak muda. Iya, Kek. Apakah ada yang lain? Ada, Kek, masih ada lagi unsurnya. Baik,
protein kek. Ya, struktur protein membentuk struktur penting dalam pohon serta enzim, hormon, dan protein struktural. Terus ada enzim, protein karakteristik yang mempercepat reaksi kimia dalam pohon. Ada hormon, protein yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan pohon. Contohnya seperti rubisco, enzim yang terlibat dalam fotosintesis. Terus ada klorofil, pigmen hijau yang menyerap cahaya untuk fotosintesis. Tadi itu udah unsur ketiga yang disebutkan oleh Arthur kek. Ya, tentu saja. Nah, selanjutnya itu ada asam nukleat. Nah, fungsi asam nukleat ini menyimpan dan menyampaikan informasi genetik pada pohon. Nah, contohnya itu DNA. Nah, DNA membawa kode genetik pohon, menentukan karakteristik dan sifatnya. Nah, yang kedua itu ada, contohnya itu ada RNA. Nah, RNA ini berperan dalam sintesis protein dan ekspresi gen. Nah, jadi hubungan makromolekul dengan pertumbuhan dan fungsi pohon ini ialah pertama itu ada fotosintesis. Nah, fotosintesis pada pohon menggunakan karbohidrat atau glukosa yang dihasilkan dari fotosintesis untuk membangun struktur baru dan mendukung pertumbuhan. Ada transpirasi. Nah, pohon ini juga menggunakan lipid atau lilin untuk melindungi diri dari kehilangan air melalui transpirasi. Nah, pertumbuhan pada pohon ini juga membutuhkan protein. Nah, protein itu berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pohon, termasuk pembentukan kayu, daun dan akar, serta buah dan bunganya juga. Selanjutnya itu ada reproduksi. Nah, reproduksi juga itu berhubungan dengan makromolekul, yaitu menggunakan asam nukleat untuk menyimpan informasi genetik yang menentukan karakteristik pohon dan diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi kesimpulan dari makromolekul yang ada di pohon ini adalah blok bangunan dasar yang penting untuk kehidupan pohon. Mereka berperan dalam berbagai fungsi vital, termasuk pertumbuhan struktur, penyimpanan energi, dan reproduksi. Nah, pohon ini juga menggunakan makromolekul ini untuk bertahan hidup, berkembang, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi gitu kayak hubungan makromolekul dengan pohon yang kakek sebut tadi. Jadi seperti itu anak muda. Iya. Baiklah. Sesuai perjanjian, saya akan mengembalikan teman kalian itu. Ikut saya. Ini teman kalian. Nggak apa-apa, yuk. Gak apa-apa, Rey. Cuma bukain tadi yang buka kaki-kaki tuh, Rey. Ya, makasih, Rey. Jika permasalahan di sini sudah selesai semua, kalian boleh masuk ke hutan ini. Tapi dengan syarat kalian harus menjaga hutan ini dan tidak boleh mencemarinya. Baik, kek. Kalau itu kemauan kakek, kami akan mematuhi perintahmu, kek. Ya sudah, silakan kalian pergi dari sini. Berhati-hatilah. Tuh, udah juga. Berhati-hatilah anak muda. Makasih anak muda. Lu diapain aja ya sama kakek gitu? Tadi gua dibuat tidak sadarkan diri, dibuat pingsan oleh kakek-kakek itu. Bagaimana bisa? Kan tadi di belakang kita kan ada. Iya, bisa hilang. Gua diculik dari belakang oleh kakek-kakek itu. Temen kakek kurang ajar. Gak tahu-tahunya kita siapa? Iya, harus besok kita harus bunuh kakek-kakek bangsa itu. Kalau gitu kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo kita ke kanan aja. Kiri kali. Kanan ya. Kanan. Mari kita ke sana. Kanan dah. Ayo dah kita ke kanan.
capek ya. Yuk, Tur, perjalanan kita ini dikit lagi sore udah. Iya. Iya banget. Dia masih panas juga nih mataharinya. Matahari. Santai ya. Jadi gimana nih? Kita lanjutkan perjalanan kita. Bentar kita istirahat dulu. Sudahlah kalau gitu. Tur, yuk. Lu belum mandi yuk? Tak perlu mandi, yang penting badan bau babi. Ayo kita lanjut perjalanan. Ayo. Rey, yuk. Kita sudahi saja petualangan kita hari ini. Udah, ayo. Kita pulang aja yuk. Ayo. Ya. Kita balik ke rumah dah. Ayo,